lu baik sama gua lebih baik kayak sama lu. Lu jahat sama gua bisa lebih jahat sama lu. Gitu. Ibarat kata tuh dari tuh begitu. Oke. Kaget. Kaget dia. Masa sih manusia bisa nikah sama dewa kan? Kita bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Hey bro, kali ini kita akan membahas salah satu dewa yang ada di Yunani kuno, yaitu adalah dewa Dionysus. Dionysus, betul. Bener gak? Betul Dewa Dionysus. Nah, salah satu orang yang pengen ngebahas itu adalah salah satunya adalah teman saya, yaitu siapa namanya? Siapa? Itu singkatan dari Tri Mahmudi Hanafi. Oh, itu singkatan dari Tri Mahmudi Hanafi. Kalau nama lucu jadi Tri Mahmudi Hanafi. Oh gitu. Kalau nama sangat? Tri Mahmudi Hanafi. Asik. Oke. Kita akan ngebahas salah satu dewa yang tadi gua bilang. Nah, lu sebelumnya bisa gak ceritain tentang dewa Dionysus yang pengen lu ceritain kali ini? Karena mungkin teman-teman di sini semua juga banyak juga yang penasaran. Katanya dewa Dionysus itu adalah dewa anggur. Betul sekali, dewa anggur. Bisa gak lu ceritain kenapa dia bisa jadi dewa anggur? Sebenarnya saya pencinta teman-teman. Sebelum kita mengenal lebih jauh Dionysus ini adalah dewa anggur, kita flashback dulu sebentar. Bagaimana caranya dia lahir? Ada berbagai masalah sebelum dia lahir. Pertama itu, Dionysus ini sebenarnya adalah anak dari dewa kekuasaan yang bernama Zeus. Kita semua pasti tahu Zeus itu siapa. Yeah. Dimanapun dia ada, di slot dia ada. Gua tahu Zeus itu dia tuh terkenal karena slot. Sebenarnya identik dengan slot karena dia cinta mahal. Gitu. Cinta semua. Oke. Berarti cinta semua itu artinya. Zeus ini sebenarnya dia pemegang kekuasaan di Olympians. Dia adalah dewa tertinggi, dewa dengan kedudukan tertinggi di Olympians. Dewa, oke. Terus dia itu sebenarnya punya istri yang bernama Hera sebenarnya. Tapi karena dia TS nih. Bentar, dewa Olympians itu apa? Lu bisa ceritain nggak Olympians itu apa sih biar teman-teman itu tahu gitu? Olympians itu apa? Tempat tinggalnya para dewa. Dan ada 12 dewa utama yang tinggal di Olympians itu. Karena Zeus itu kedudukannya yang paling tinggi. Paling tinggi. Dia presidennya lah. Iya. Zeus ini sebenarnya tadi kita sudah bilang Zeus ini punya istri bernama Hera. Tetapi dengan segudang percintaan dia ini, sebenarnya dia tuh suka selingkuh, suka menanam benih asal-asalan sama semua manusia atau peri atau makhluk lainnya dia. Jadi itu punya banyak perempuan, dia punya banyak simpenan dia. Baik itu di bumi, bukan tempat segala makhluk yang lain dia bisa nikah sama dewi, bisa sama manusia, bisa nikah sama peri juga. Makhluk-makhluk yang lainnya pun juga bisa. Bisa aja karena dia punya kekuasaan mungkin. Karena dia otak keranjang. Langsung cekut keranjang kuning. Oke. Dia TS berarti. Tukang selingkuh dia. Kacau. Dia tukang selingkuh banget orangnya. Nah, itu berbanding terbalik dengan sifat aslinya si istrinya itu si Hera. Karena Hera ini tuh Charlie banget. Setia band. Lagunya gimana? Jangan kenal cintaku. Jadi di suatu cerita itu Zeus mendekati sebuah putri di salah satu kerajaan di Yunani, yaitu namanya Kerajaan Thebes. Kerajaan Thebes itu apa? Suatu kerajaan di daerah Yunani. Di Yunani di bagian tengah. Dia mendekati salah satu putrinya, yaitu bernama Semele. Semele itu salah satu putri dari Kerajaan Thebes. Iya, dia tuh sebenarnya itu sebenarnya suka nyanyi dia. Kamu tuh? Boleh. Stop, lanjutin dulu. Dia nikah. Akhirnya itu dia nikah dengan si Semele ini nih. Bukan nikah sih, nggak ada. Saya cuma nikah Semele ini nggak ada. Tapi ya
Ya dia selingkuh lah. Iya selingkuh, pokoknya itu. Dia selingkuh dengan Semele, dengan kekuasaan dia. Kenapa sih kamu selingkuh sama aku? Kata Semele. Karena aku cinta pada kamu selingkuh. Karena aku mau nikahin kamu. Tapi apakah Semele itu sebelumnya udah tahu bahwasannya Semele itu hanya menjadi seorang selingkuhannya aja? Orang mana sih yang selingkuh kalau dia bilang, saya udah punya istri, kamu mau gak jadi selingkuhan aku? Mana ada orang yang bilang Ya kayak siapa gitu tahu kan? aja Pak, mungkin Ya nanti kan? Maksudnya endingnya analoginya gitu, maksudnya ngerti kan? Maksudnya okay. Ketika cowok selingkuh tuh masih dibilang udah punya istri atau udah punya cewek, ya si cewek udah pasti nggak mau, kecuali dia punya harta berlimpah. Zeus kan punya, berarti kan bisa aja. Bisa aja. Ya itu bisa, kemungkinan bisa terjadi lah. Gitu. Zeus ini akhirnya bercocok tanam ataupun selingkuh dengan Semele ini diketahui lah oleh istrinya Zeus, yaitu Hera. Kenapa Hera bisa tahu? Karena dengan kekuatan dewi dia, kekuatan dia yang berada di Olympians itu, dia bisa melihat semuanya yang ada di bumi, gitu. Dengan cara apa sih dia? Lanjut. Dengan cara apa dia mendekati si Semele ini agar dia menjauhi suaminya? Gitu. Sebenarnya tidak bisa sih dijauhin karena Zeus memegang kekuasaan tertinggi. Iya. Dan Hera pun gak bisa apa-apa soal Zeus. Iya. Lu punya kuasa. Karena Hera ini sifatnya itu kan tadi kita bilang itu dia setia. Tapi dia tidak peduli dengan keadilan, peri kemanusiaan, dan semua sifat-sifat baiknya. Dia tidak peduli kalau dia sudah terbakar sama api cemburu. Oh, berarti kalau dia udah cemburu, pokoknya sesuatu yang dia pengen lakuin bisa aja. Jadi, apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, dia lakuin aja semua. Berarti dia akan melakukan sesuatu itu ke Semele ini. Ke Semele. Nah, gimana dia ngelakuinnya? Dia itu berubah menjadi wanita tua. Wanita tua. Ketika Semele lagi di pinggir pantai menyanyikan lagu Stephen Coconut. Gimana? Nyanyi lagu santai, nyanyi lagu pantai. Akhirnya ketika Semele sedang berada di pantai, dia melihatlah sesosok wanita tua ini yang tidak lain adalah si Hera ini. Dengan keadaan yang terpapah-papah, lesu, lemah, si wanita tua ini, si Hera ini bertujuan agar Semele bantu aku dong, aku capek jalan. Oh, dia sengaja berubah menjadi seorang wanita tua untuk dikasihanin sama si Semele. Akhirnya ya sebagai putri raja dengan kepedulian tingkat tinggi dia, akhirnya dia membantulah si wanita tua ini. Padahal nggak tahu dia tuh lagi dijebak ya. Iya. Karena emang kalau kadang manusia terlalu baik kadang bodoh. Nggak juga. Tergantung. Iya, tergantung gimana cara mandangnya dia aja sih menurutku. Nah, singkat cerita, berdekatlah nih si Semele ini dengan wanita tua ini. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Kamu rumah di mana? Ganjur, kayak gitu. Akhirnya, ya singkat cerita dia ngobrol-ngobrol, terus menjalin sebuah kedekatan batin mungkin, atau sama lah, serak gitu. Misalnya misalkan lu gue serak gitu, ngobrolnya enak, pola pikirnya kurang lebih nyambung gitu. Jadi dia serak. Akhirnya si Semele ini cerita lah. Semele lagi hamil nih. Lagi deep dive. Iya. Deep dive apa? Lagi kalau gue sih ngomongnya deep dive apa ya? Dia tuh lagi berpikir dalam gitu dan cerita dalam. Deep talk. Iya, deep talk kalau anak-anak sekarang. Kalau dia berpikir dalam, deep dive. Akhirnya karena dia sudah menjalin kedekatan itu, Semele ini cerita lah. Kan dia lagi hamil nih. Wanita tua ini cerita, Bu, gimana Bu nih? Karena kan sopan kan? Iya. Karena lebih tua. Iya, sopan kan, Bu. Aku lagi hamil. Aku pengen cerita. Tapi ibu belum siapa ya? Ya gitu, kata si Semele. Anak yang dikandungku adalah anak dewa, yaitu dewa Zeus. Tahu nggak reaksi pertama si wanita tua ini apa? Apaan? Kaget.
Kaget dia. Masa sih manusia bisa nikah sama dewa kan? Kan analoginya kan nggak mungkin gitu kan. Sebagai sama manusia kan, mana mungkin sih manusia bisa nikah sama dewa gitu. Berarti dia Shock pinter banget ya Iya. untuk memanipulasi bahwasannya dia nggak tahu. Mua kan dia mua. Hey, Mua apaan tuh? muka dua. Mua. Kayak apa? Gak berani. Gitu. Takut. Lanjut. Setelah dengan kaget nih si mana sih? Gak mungkin masa iya kamu nikah sama dewa? Aku aja udah kayak gini masih perawan tahu, kata si wanita itu. Berarti si putri dari kerajaan Tebes itu dia udah mempercayai bahwasannya ada dewa. Iya, karena di bagian jadi pasti ada dewa yang disembah-sembah. Jadi itu nggak harus dewa Zeus, ada dewa-dewa yang lainnya juga. Bahwasannya itu dia menunjukkan bagaimana caranya si wanita tua ini percaya, bener loh, anak yang gua kandung ini adalah anak Zeus, adalah anak dewa, anak yang spesial. Lu tuh harus percaya sama kata-kata gua. Gitu. Lo nggak boleh mati lo gua. Kata Semele. Dia berusaha untuk meyakinkan si wanita tua itu yang menyamar gitu. Tapi balik lagi lah dengan si Hera dengan tujuan dia untuk menjebak si Semele ini, dia berpura-pura untuk tidak tahu dan tidak untuk bersikukuh untuk tidak percaya bahwa benar apa yang dikatakan oleh Semele ini. Menjebak dalam arti apa? Kita throwback dulu, si Zeus ini sudah bilang sama Semele, Shengku, apapun kau minta, apapun kau mau, aku akan berikan kepada kamu semuanya. Kata Zeus. Beneran Shengku. Dulu aku minta apa juga kamu kasih ya. Itu. Langsung ya udah, akhirnya dengan perjanjian yang dibuat oleh Zeus terhadap Semele ini, jadi apapun dikabulkan. Akhirnya Semele ini bilanglah kepada Zeus, tolong tunjukkanlah segala kekuatanmu, seluruh kekuatanmu, agar wanita tua ini melihat bahwasannya anak yang dikandungku adalah anakmu. Gitu. Dengan Zeus lalu bilang kepada Semele, yang lain aja Shengku, kau bakal celaka Shengku. Gak mau gitu sayangku. Iya, dia kan romantis dia kalau Semele. Mau cewek romantis ya? Enggak, terus Semele bilang, aku nggak mau, pokok aku mau yang ini titik, aku nggak mau yang lain. Akhirnya karena sudah kepalang janji, dia mengkabulkan apapun semua yang diminta oleh Hera. Hera tuh Heru, Heru dua. Kok beda kita? Iya, apa-apa. Kita beda begitu. Terus dia mengkabulkan lah yang dipinta oleh si Semele ini. Ditunjukkan segala kekuatannya. Dia berubah jadi petir. Dar, action. Itu bukan dong. Dar. Petir bersambar-sambaran dia langsung ditepak. Dar. Itu dangdut. Kenapa nih? Kita balik lagi. Kenapa si wanita tua ini atau Hera ini bukan bersikukuh agar ditunjukkan semua kekuatan Zeus adalah untuk menjebak Semele ini, karena semua manusia yang melihat seluruh kekuatan dewa apapun, dia tuh akan mati. Dia ngejebaknya di situ. Iya. Karena dia yang tadi lu bilang, dia udah punya api cemburu yang sangat besar dan dia akan melakukan apapun kalau dia udah cemburu gitu. Akhirnya mati lah. Tuh Si Semele ini. Anaknya ikut mati juga? Enggak. Gimana dengan kekuatan dewa, akhirnya diambil lah si janin ini nih, diubah jadi janur. enggak. Diambil lah janin ini, ditanamlah di paha Zeus. Nah kok maksudnya dicangkok? Dimasukin di paha layaknya cerita dewa Athena yang dilahirkan oleh Zeus lewat kepalanya. Karena dia udah punya kekuasaan dan dia bisa ngubah apapun kali ya. Iya, karena dengan kekuatan dewa dia, dengan kekuatan tinggi dia menanamlah janin ini ke pahanya. Akhirnya singkat cerita dilahirkanlah si
Dionysos ini yang kita dari awal bilang Dionysos ini dilahirkan lewat pahanya Zeus. Oke. Makanya ada beberapa sumber yang bilang bahwa Dionysos ini dilahirkan 2 kali. Dari pahanya dan dari si Semele itu. Semele. Karena kan otomatis dikeluarkan berarti kan dilahirkan kan, karena diambil, dikeluarkan, dilahirkan lagi mah. Setelah lahir anak ini yaitu Dionysos ini dibawa oleh Hermes, dewa Hermes, disuruh ditaruh, diletakkan di Gunung Nisa, di gunung yang bernama Gunung Nisa, agar diasuh oleh peri yang kediamannya di gunung itu. Oke. Jadi dia diasuh oleh peri-peri itu karena dia nggak punya ibu ya, dia diasuh. Iya, karena Zeus kan gitu, maksudnya dia begini aja nih, ya udah lepas. Anaknya udah dilepasin aja. Abis dia berhubungan intim, langsung dilepas aja tuh dia. Iya, ketika itu udah lahir sendiri, udah gua bapak lu, tapi lu nggak usah minta asuh sama gua. Gua cuma mau buat, gua nggak mau ngasuh. Oke. Akhirnya dibawa ke gunung itu, diasuh sampai dewasa sama peri-peri itu. Karena tinggal di hutan, akhirnya dia mencoba menanam anggur, mendapatkan bibit-bibit anggur. Terus dia cabahnya, dia mencoba menanam segala tanaman lah, tapi yang tumbuh, yang subur itu anggur itu. Karena di hutan itu belum ada tanaman anggur, akhirnya disebutlah dia sebagai dewa anggur. Oke. Setelah dewasa, akhirnya dengan kebaikan si peri-peri ini nih, si kedua peri ini, diubahlah kedua peri ini menjadi bintang oleh Zeus. Oke. Karena sebenarnya alasan utamanya atau alasan jelasnya itu nggak tahu kenapa, atau nggak ada sumber yang mengatakan kenapa. Tapi analogi yang gue pikirin nih, peri ini akan mati gitu, layaknya manusia, walaupun dia berumur panjang tapi dia tetap akan mati. Tapi kan kalau bintang tetap akan selalu ada di langit dan selalu menyinari kita dalam hidup ini mah. Iya kan? Adalah beberapa sumber yang mengatakan bahwa Dionysos ini dilahirkan oleh api dan diasuh oleh air. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia disebut dewa anggur, terus berkaitan dengan tanaman anggur. Api ini untuk mematangkan buah anggur, dan air ini untuk mensuburkan tanaman anggur. Jadi berkaitan nih antara itu ya, api, air, dan anggur. Jadi energi alam semua bersatu. Nah, Noy, setelah si Dionysus itu dilahirkan oleh seorang Zeus dari pahanya Zeus. Kemudian dia juga dikandung oleh seorang manusia yang ada di bumi. Gitu, yaitu Semele. Nah, apakah sifatnya dia seperti si Zeus, apa seperti si putri itu yang seperti manusia lah, karena dia dilahirkan dengan dua entitas yang berbeda kan? Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya sifat Dionysos ini sebenarnya tergantung terhadap lawan apa sih namanya? Tergantung tergantung siapa yang dihadapin. Iya, kayak seperti itulah. Misalkan dia bisa menjadi dermawan, bisa baik, bisa lovely orangnya, bisa friendly juga, bisa friendjon, bisa tamejon. Dia juga bisa kejam juga terhadap manusia. Jadi kalau bahasa gaulnya, lu baik sama gua lebih baik sama lu jahat sama gua bisa lebih jahat sama lu. Gitu. Ibarat kata tuh Dionysos tuh begitu. Jadi tergantung apa yang lu lakuin ke gua bakal lakuin lebih apa yang udah lakuin ke gua. Gitu. Jadi berarti sifatnya lebih ke manusia dan lebih ke Zeus juga lah. Iya. Dua-duanya diambil lah gitu. Walaupun dia juga dewa juga ya. Terus apa yang dia lakuin setelah dia lahir
tumbuh besar di salah satu Kasenggan. dia lahir tumbuh besar di salah satu hutan yang diasuh oleh peri tadi. Apa yang dilakuin dia? Dia ya layaknya dewa, dia berkeliling, berkelana, memberikan pengetahuan kepada manusia agar dia menanam anggur, terus dia membuat ritual-ritual suci untuk menyembah dia. Dia sudah berkelana jauh layaknya ke negara-negara Asia sih, lebih tepatnya negara Asia juga pinggiran-pinggiran Eropa. Adalah suatu cerita ketika sampai dia berkelana itu sampai di dekat perbatasan negara Yunani. Dia duduk di tepi sungai, di tepi laut. Dengan gagahnya dia, rambut panjang, pakai jubah. Terus orang yang melihat berkilau, mata orang melihat itu adalah suatu komplotan bajak laut ini melihat si Dionysos ini lagi di pinggiran laut. Oke, lagi di pinggir laut. Pinggiran laut. Terus dia ngomong sama temennya, misalkan Di tepi pantai pinggiran laut. Pinggiran laut pantai kan? Iya kan? Ya oke. Terus ada komplotan bajak laut itu ngomong, "Wih, siapa tuh?" Karena terpukaunya itu dia bertujuan untuk menculik Dionysos ini. Oke. Karena zaman dahulu perbudakan itu sangat tinggi sekali. Terus dia untuk mencoba menculik Dionysos ini agar dijual jadi budak, atau dia Disandra. nggak Dewi tapi ya. Sandra Dewi ya. Disandra agar misalkan dia bisa nelpon orang tuanya atau ngirim pesan ke orang tuanya agar suruh tebus. Tebusan tinggi karena dia layak ke pangeran bentukannya nih. Karena dia pakai jubah, pokoknya style orang-orang berada lah pada masanya gitu. Sampailah kemudian Sasrawardoyo. Wah, Dian, itu Dian. Kemudian si bajak laut ini mencoba, udah ditangkap nih. Udah menangkap Dionysos ini, dibawa ke kapal. Dia mencoba mengikat tangannya, tetapi tidak bisa dengan kekuatan dewa ini. Mencoba mengikat si Dionysos ini tapi tidak bisa. Akhirnya dia kepental aja tuh. Tiba-tiba kepental. Lalu adalah awak kapal yang mengemudikan kapal ini bilang, "Itu dia dewa tahu. Sumpah. Itu dewa. Jangan dah. Mending lepasin aja." Katanya gitu. Sama salah satu awak kapal. Si awak enggak ada salah satu-satunya. Oh, satu-satunya awak kapal. Iya, dia ngemudikan kapal sendiri. Sumpah, dia kayak nada-nada tergesa-gesa gitu, takut gitu. Sumpah, gitu. Itu dia pokoknya mengaku diri sebagai dewa gitulah ibaratnya. Dia melihat tanda-tanda itulah, bukan sebagai orang kaya malah ya. Setelah tadi mencoba mengikat tangannya Dionysos ini, akhirnya keheranan pun, keanehan pun terjadi begitu saja. Muncullah wangi-wangian anggur yang entah dari mana. Muncullah batang-batang anggur dari bawah pohon untuk melingkari seluruh kapal. Dan ketika bajak laut ini melihat keanehan-keanehan semua itu, dia coba melihat Dionysos lagi. Akhirnya Dionysos berubah menjadi lion. Jadi singa dengan kekuatan dewa dia. Akhirnya dia Kok dia bisa jadi singa? Itulah kekuatan dia untuk menakut-nakuti si bajak laut manusia si BGST ini. BGST apaan? Jadi sebut kasih. BGST pokoknya. Oke, dia dengan menakuti dia mengaum sama kencang. Serem kan? Coba yang lebih serem lagi boleh. Ada yang gitu deh, ngaumnya. Dia mengaum, akhirnya si bajak laut ini lompat ke laut, berubah jadi dolphin, jadi lumba-lumba. Kebayangin gimana cara dari singa ke dolphin? Bukan, dari singa itu Dionysos. Iya, Dionysos berubah. Nah, bajak laut ini kan takut ketika mendengar auman ini. Akhirnya dia terjunlah ke laut. Iya kan berubahnya dari singa ke dolphin kan? Enggak. Emang gimana? Singa ini Dionysos, yang jadi lumba-lumba tuh manusia. Oh, oke.
Nah, manusia ini berubah jadi lumba-lumba kan aneh ya Sita. Iya. Jadi bisa ngomong, "Weh lu mau kemana?" Bisa begitu di. Lumba-lumba kan ngomong gitu. Aneh. Akhirnya udahlah dia jadi lumba-lumba, udah jadi lumba-lumba selamanya. Setelah jadi lumba-lumba, Setelah manusia ini menjadi lumba-lumba, akhirnya lepas lah, berubah lagi si Dionysus menjadi manusia. Tapi kita ingat lagi ada si awak kapal ini yang tadi dia bilang dia mengakui Dionysus ini sebagai dewa. Akhirnya diselamatkanlah, dia tidak diapa-apain dan dilepaskan begitu saja. Nah itulah balik tadi ke sifat Dionysus ini. Dia bisa baik terhadap manusia, bisa dermawan terhadap manusia, dia juga bisa lebih kejam terhadap manusia. Jadi itu balik lagi. Berarti dia baik juga ya sama baik, awak kapal itu. Sebenarnya semua dewa tuh baik, tergantung tadi lawan mainnya aja. Lu mau gimana sama gue? Gitu gua. Beda sama Tuhan ya. Kalau Tuhan yang walaupun manusia jahat tapi Tuhan tetap baik gitu sama manusia. Betul. Balik ke sifat tadi, baik terhadap manusia, bisa juga terhadap kejam terhadap manusia. Nah, ada nih salah satu contoh Dionysus itu kejam terhadap manusia. Gimana tuh? Dia membuat manusia, terkhususnya wanita, itu dia menjadi gila. Agar dia menyanyi-nyanyi di hutan, menari-nari di hutan, minum anggur sampai mabuk. Dia merobek, menggigit, membunuh semua hewan yang ada di hadapan dia dan dimakan. Si wanita itu Dibuat gila karena itu, kalau lu baik sama gua baikin lu. berarti dia kenapa dia membuat wanita itu menjadi gila? Apa? Karena dia tidak percaya bahwa keadaan Dionysus ini sebagai dewa. Oh, Gitu, dia menentang Dionysus ini sebagai dewa. Tadi si wanita-wanita gila ini yang menari, menyanyi, minum dan merobek-robek hewan dan memakan itu menari-nari, minum anggur sambil bernyanyi-nyanyi. Oh, kenikmatan di atas gunung, tarian dan nyanyian. Terbangnya kesibukan yang menjengkelkan. Oh, nikmat tenggelam pada bumi ketika kamu dibunuh. Oh, nikmat darah dan daging merah binatang liar. Itu dia nyanyiannya. Emang gak merdu, makanya gila. Kalau merdu dia penyanyi, dia gila. Kalau jadi merdu kayak Katy Perry. Jadi wanita gila. Bisa jadi Selena Gomez. Iya, bisa. Bisa jadi Ariana Grande. Iya. Dia kan jadi Bruno Mars. Kan cewek. Ada salah satu cerita lagi nih ya yang mengatakan bahwa Dionysus ini sampailah dia berkelana sampai kota kelahirannya, yaitu kota Thebes. Dia datang memakai kereta yang digeret zaman dulu keretanya kayak gimana sih emang? Kereta kayak kereta kuda gitu, tapi dia dibawa merusak. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Diderek sama rusa. Dia bertujuan dia bersama dengan wanita-wanita gila ini nih sebagai yang menemani dia. Yang menyembah dia juga. Iya, untuk menemani dia bertujuan untuk membangun kuil. Membangun kuil di kota kelahirannya itu Thebes. Kuil untuk menyembah dia nih. Dia memakai jubah yang terbuat dari kulit rusa, bukan kulit manggis ya, kulit rusa. Terus dia memegang tongkat sihir, gitu. Ketika sampailah dia di gerbang, mungkin di gerbang di kerajaan Thebes itu terdengarlah kabar bahwa ada yang datang, ada sosok laki-laki dan wanita-wanita gila yang tidak berhenti bernyanyi dan menari. Terdengarlah oleh si raja kerajaan Thebes ini, yaitu Pantheus. Nah, sebenarnya Pantheus ini adalah anak dari saudara Semele. Semele kan putri kerajaan Thebes nih. Dan dia punya saudara-saudara yang lainnya. Nah, Pantheus ini anak dari saudaranya Semele. Jadi tidak lain tidak bukan, Pantheus ini adalah sepupunya Dionysus. Oh, secara nggak langsung ya. Tapi Pantheus itu tidak sadar dan Dionysus pun tidak sadar bahwa dia itu bersepupu. Dia mempunyai darah yang sama. Ketika dia mendengar bahwa ada pasukan-pasukan yang datang ini, ada sosok-sosok pria yang membawa pasukan gila yang datang ini, adalah tangkap, meresahkan.
ketika Pantheus menyuruh pasukan ini, ada yang seliwiran nih di kuping dia. Orang yang kau tolak kedatangannya adalah seorang dewa baru. Ia putra dari Semele yang diselamatkan Zeus. Ia bersama Demeter, yaitu dewa bumi, untuk manusia. Yang ngomong itu adalah Teiresias, yaitu adalah salah satu peramal tua di kerajaan Thebes ini. Ketika Pantheus ini menoleh ke belakang untuk melihat siapa sih yang ngomong ini nih. Dia melihat peramal ini, si Teiresias ini sudah diubah oleh Dionysus menjadi wanita gila. Terus di kepalanya ini ada tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga liar dibuletin gitu kayak mahkota gitu. Oh iya. Kayak Yunani gitu, tapi dia bunga-bunga liar. Terus bahunya pakai jubah kulit anak rusa. Memegang tongkat sihir dan tangannya gemeteran. Dah. Gitu. Akhirnya ketika Pantheus melihat, ih, gila, ada gitu, ya gila. Akhirnya Pantheus ketawa aja dan usir. Karena dia tidak mau, karena dia menolak kedatangan pasukan wanita gila ini. Dia ngeliat wanita gila di sebelah dia, diusir, gitu. Pantheus ini bicara kasar kepada Dionysus, tapi Dionysus ini ngomongnya lemah lembut, baik. Bahwasannya mata lu ketutup, gue tuh dewa. Itu harus tahu lu berhadapan dengan siapa. Kasar, masuk belakang. Ngerti Pantheus? Dionysus bilang kepada Pantheus, gue nggak bakal bisa dipenjara, gitu, karena dewa ada bersamaku. Lalu si Pantheus cuma bilang, dewa, gitu, kayak dewa apa sih? Dia kayaknya nggak nyembah apa-apa. Iya, dia nggak menghargai lah. Iya, dia dewa. Iya, kata Dionysus, dia ada bersamaku, kata itu. Mana? Wah, ngeliat gitu. Mata lu ketutup. Iya, mata batinnya dia ketutup. Iya, mata lu ketutup. Karena jadi Pantheus gak bisa melihatnya karena matanya ketutup. Akhirnya karena sudah dicemooh gitu, mungkin kata-kata itu menyakitkan hatinya Pantheus. Akhirnya dia marah dan memerintahkan para pengawalnya nih memasukkan Dionysus nih ke penjara. Sambil berjalan nih Dionysus, sambil dia ditangkap nih, dibawa sama pengawal, terus sambil berkata, mau dimasukin penjara sambil berkata, kesalahan yang kau buat kepadaku adalah sama dengan kesalahan yang kau buat terhadap dewa. Gitu. Namun ketika sudah Dionysus ini dibawa, akhirnya penjara tuh nggak nerima Dionysus. Kan gue nggak cinta sama lu, kata penjara tuh. Jadi nggak diterima. Penjaranya nolak. Iya. Terus akhirnya ketika nggak diterima oleh penjara ini, Dionysus baliklah ke hadapan Pantheus lagi nih, untuk mencoba meyakinkan si Pantheus ini agar sadar, menyerahlah kepada dewa yang telah memperlihatkan keajaiban yang baru. Sebagai dewa baru kan dia sudah menyihir tadi tuh si peramal itu, tapi Pantheus tetap aja menghinanya, mengancamnya. Akhirnya Dionysus ini pergilah, terus meninggalkan si Pantheus ini dengan malapetakannya yang sangat mengerikan. Apa tuh malapetakannya? Malapetakannya yaitu Pantheus ini ketika mendengar bahwa wanita-wanita gila yang sudah dipenjara tadi kabur balik ke gunung lagi. Akhirnya Pantheus ngejar lah, mau ngelihat bener gak sih apa yang dibilang Dionysus ini. Akhirnya dia lihat ke gunung, dan yang dilihat pertama wanita-wanita gila itu adalah siapa? Ibu dan saudara-saudaranya yang sudah disihir oleh Dionysus menjadi wanita-wanita gila ini yang jadi pengikutnya Dionysus ini. Terus setelah itu akhirnya karena tadi ada nyanyian tuh, yang ada nyanyian sebelumnya bahwa wanita-wanita gila ini akan menyanyi terus, menari terus, minum anggur terus, dan akan melihat hewan yang di depannya akan dibunuh. Dan di mata wanita-wanita gila ini, terutama ibu dan saudara-saudaranya, Pantheus ini adalah seekor singa. Oke. Dan akhirnya dibunuh, dimakan. Akhirnya Dionysus gini,
Gitu dong. Sadar. Wanita gila ini semuanya. Cuma gini doang. Gini dong. Sadar. Dengan kekuatan dewa. Kalau misalkan ada orang mabuk diginin dompet, Beli lagi. Kurang. Akhirnya cuma dengan gestur Dionysus bisa mensadarkan si ibu itu bahwa anak gue udah bunuh sama gue. Kusih banget gue bunuh anak gue. Itu dia bersedih lah. Akhirnya si wanita-wanita gila ini, si pengikut-pengikut Dionysus ini berhenti menari, berhenti menyanyi untuk menghormati si ibu ini dengan ratapan kesedihan telah melihat anaknya itu mati. Terus konklusinya di akhir cerita itu gimana? Jadi dari sebuah dua cerita itu kita bisa mendapat kesimpulan bahwa Dionysus ini dalam berbagai kisah nih, dalam berbagai kisah yang ada itu salah dua contohnya sebenarnya nampak bertentangan sebenarnya. Dalam sebuah cerita itu ia dikatakan sebagai dewa kesenangan. Dewa kesenangan. Karena dia meminum anggur untuk menghangatkan tubuh. Dia memberikan kesenangan dengan ritual-ritual dia yang tidak bertele-tele, yang tidak aneh-aneh, cuma minum anggur dengan nyanyi-nyanyi gitu kan senang. Dia sebenarnya bisa menciptakan anggur lewat tubuhnya. Sebenarnya jadi dia nggak perlu ke toko jamu dulu untuk wanita gila ini. Jadi dia bisa melakukan apapun, bisa berubah jadi anggur. Gitu. Jadi tadi ia dikatakan sebagai dewa kesenangan, tapi dalam cerita lain lainnya ia digambarkan juga sebagai dewa yang tak berbelas kasih, biadab dan kejam. Gitu. Tadi contohnya tadi dia merubah peramal tua menjadi wanita gila. Terus menyuruh ibunya mensihir ibunya Pantheus yang menjadi gila dan membunuh si Pantheus ini. Terus sebenarnya yang benar adalah bagaimanapun juga dua gambaran itu cukup beralasan sebenarnya. Kenapa alasannya? Alasannya karena Dionysus ini adalah sebenarnya dewa anggur kan kita tahu. Dionysus adalah dewa anggur. Dan kita tahu anggur pun memiliki kebaikan dan juga memiliki keburukan sama baiknya. Filosofisnya gitu. Iya, anggur memiliki sifat kebaikan dan keburukan sama baiknya. Apa maksudnya? Anggur itu kan memabukkan nih. Anggur itu memabukkan, itu sisi buruknya. Kalau banyak, kalau pas sedang lah. Nah, anggur itu memabukkan. Namun ia menggembirakan dan menghangatkan hati manusia juga. Oke. Tergantung takarannya berarti ya. Berarti juga berhubungan sama sifat Zeus dong. Yang dia baik sama orang. Kalau orang itu baik, iya gak sih? Iya, sebenarnya. Dan orang itu jahat, dia akan jahat. Jadi takaran Zeus itu pas kayak si anggur itu. Sebenarnya semua dewa pun begitu sebenarnya. Kayak contoh Hera aja. Lu kalau si suami gua nggak selingkuh juga gua nggak bakal bunuh lu gitu. Iya. Dan nggak mungkin ada si Dionysus itu juga kan, gara-gara si Zeus selingkuh aja. Berarti kan biang permasalahannya ada si Zeus selingkuh. Si MK dan TS. Mata keranjang dan tukang selingkuh. Gitu ceritanya. Ya kurang lebih lah seperti itu. Jadi kesimpulannya itu dewa-dewa ini sebenarnya sama baiknya, sama jahatnya juga tergantung tergantung lawan bicaranya, tergantung lawannya lah pokoknya gitu. Lu baik, gue baik, lu jahat, gue jahat gitu. Terus dia juga sebagai dewa anggur, dia tadi bersifat baik, bisa juga bersifat jahat layaknya dewa-dewa lainnya. Dan juga anggur itu punya sifat baik dan buruk sama baiknya, tergantung penggunaannya itu anggur tuh seperti apa. Bisa kalau memang penggunaannya untuk menghangatkan tubuh aja, untuk menetralisir pikiran aja, untuk biar nggak overthinking, itu sebenarnya oke, bisa baik gitu kan. Tapi kalau misalkan berlebihan, bisa gebukin orang, bisa jual TV buat beli lagi, gitu kan. Jadi, tapi ini versi Dionysus ya. Iya. Ini titik di situ teman-teman ya. Ini versi Dionysus, bukan versi kita gitu. Enggak, kita kan enggak begitu. Enggak. Parah gitu. Nah, berarti biang permasalahannya ketika itu ada di Zeus dong. Iya. Iya kan sih?
Zeus itu, kalau misalkan si Zeus itu nggak selingkuh, nggak akan ada Dionysus itu. Iya, tapi bagusnya Zeus dia selingkuh sama Semele, makmur lah masyarakat. Oh, Karena ada tanaman anggur itu. Jadi ya kebalik lagi sifat kedewa itulah, ada baik ada buruknya. Oke. Gitu. Jadi begitu aja sih teman-teman ceritanya. Kurang lebih begitu aja sih teman-teman ceritanya. Kurang lebih begitu aja sih ceritanya teman-teman. Oke, teman-teman semua, itulah cerita yang tadi diceritakan oleh salah satu teman saya yang bernama Mumut. Terima kemudian Nabi. Terima kasih Nabi. Kalau nama lucu terima kemudian Nabi. Terima Mudi Hanafi. Untuk tetap pantengin channel kalian. Kami dong. Oh ya, untuk tetap pantengin channel kami, dan kalau bisa subscribe lah, ya ga, supaya channel kami bisa buat cerita-cerita yang lebih menarik lagi, dan kita akan ngebahas mitologi Yunani lagi, dan kita akan ngebahas tentang sejarah-sejarah yang lain gitu di channel ini. Oke, teman-teman, pamit, makasih semua.